Dunia kini berada dalam pusaran ketegangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, tekanan terhadap Israel kian meningkat setelah Swedia secara terbuka meminta Uni Eropa membekukan kerjasama dagang sebagai bentuk protes atas agresi brutal di jalur Gaza. Sementara itu, di front timur, Rusia memperkenalkan teknologi baru dalam serangan udaranya ke Ukraina, drone kamikaze Geran 3 bermesin jet. Dua peristiwa besar ini menandai eskalasi politik dan militer yang semakin mengguncang tatanan dunia. Pada Kamis, 31 Juli 2025, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson secara terbuka meminta Uni Eropa membekukan kerjasama dagang dengan Israel. Langkah ini menjadi yang paling keras dari negara Eropa Utara terhadap kebijakan Israel di Gaza. Israel gagal memenuhi kewajiban dasar dalam kesepakatan bantuan darurat, kata Kristersson dalam pernyataannya yang dikutip oleh AFP. Menurutnya, sudah saatnya Uni Eropa menangguhkan bagian perdagangan dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan internasional negara itu. Apa artinya jika hubungan dagang ini dibekukan? Artinya, tekanan ekonomi yang signifikan akan menghantam Israel, terutama di tengah keterpurukan akibat perang berkepanjangan di Gaza. Selain Swedia, 2 hari sebelumnya Belanda juga menyuarakan sikap serupa. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp bahkan memperingatkan akan mendorong penangguhan perdagangan jika Israel tidak memenuhi kewajiban kemanusiaannya. Di Gaza sendiri, situasi kemanusiaan kian memburuk. Lebih dari 60.000 warga Palestina meninggal, dan kelaparan massal menyebar luas. Ratusan ribu rumah warga juga dilaporkan hancur total akibat agresi yang dimulai sejak Oktober 2023. 3 negara besar Inggris, Prancis, dan Kanada juga telah mengumumkan akan mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada September 2025. Semua ini menjadi tekanan berlapis terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu, yang kini semakin terisolasi di panggung internasional. Sementara di Eropa Timur, Rusia kembali membuat kejutan teknologi militer. Pada malam 30 Juli hingga dini hari 31 Juli 2025, Rusia meluncurkan serangan gabungan rudal dan drone ke ibu kota Ukraina, Kiev. Namun kali ini, ada yang berbeda. Rusia menggunakan drone kamikaze generasi baru, Geran 3, yang juga dikenal sebagai Shahed 238. Geran 3 adalah evolusi dari Shahed 136 atau Geran 2. Tapi perbedaannya mencolok, drone ini menggunakan mesin jet, bukan propeller biasa. Menurut juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, drone ini memiliki kecepatan melebihi 500 km per jam dan profil penerbangan menyerupai rudal jelajah. Artinya, drone ini jauh lebih sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Drone ini memiliki lebar sayap sekitar 3 meter, panjang 3,5 meter, dan dapat terbang hingga ketinggian 9.100 meter. Daya jelajahnya mencapai 2 jam dengan bobot maksimum 380 kg, jauh lebih berat daripada Geran 2 yang hanya sekitar 250 kg. Pengamat militer Ukraina menyebut bahwa kecepatan tinggi dan profil radar Geran 3 membuatnya menjadi ancaman serius, terutama bila digunakan dalam serangan bergerombol bersama rudal jelajah. Yang lebih mengkhawatirkan, waktu reaksi pertahanan udara menjadi sangat sempit. Pasukan Ukraina harus merespons dalam hitungan detik. Serangan kali ini juga menunjukkan bahwa Rusia kini mulai memasukkan teknologi drone generasi baru ke dalam skema perang reguler. Ini bisa menjadi titik balik dalam dinamika perang Rusia-Ukraina. Kita kini menyaksikan 2 tekanan besar dalam geopolitik global. Dari barat, dunia internasional mulai mengisolasi Israel secara diplomatik dan ekonomi. Dari timur, Rusia menunjukkan bahwa teknologi drone-nya semakin sulit ditandingi, bahkan oleh pertahanan udara modern seperti milik Ukraina. Apakah langkah-langkah Swedia, Belanda, dan negara-negara besar lain akan mengubah sikap Uni Eropa terhadap Israel? Dan apakah drone Geran 3 menjadi awal dari fase baru perang udara di Ukraina? Satu hal yang pasti, tatanan dunia sedang mengalami guncangan besar. Dan kita semua sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis ulang.